Pondok Pesantren Kaligrafi. Jadi pondok pesantren ini memang mengajarkan seni kaligrafi, tepatnya di Kudus, Jawa Tengah, dengan penggagas Muhammad Asyiri. Kira-kira seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Ini dia. Barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim saja dengan tulisan yang indah dan bagus, lo masuk surga mbak dia. Muhammad Asyiri adalah salah satu kaligrafer ternama di Indonesia. Pria kelahiran Kudus 39 tahun silam ini sudah menggeluti dunia kaligrafi sejak kelas 2 di Madrasah Aliyah. Alumni diklat Lembaga Kaligrafi Al-Quran Lembang ini telah menorehkan berbagai macam prestasi, mulai dari tingkat nasional, Asia, hingga dunia. Kecintaannya kepada dunia seni tulis indah tak membuatnya lupa akan pentingnya regenerasi ilmu yang telah ia miliki. Di puncak produktivitasnya sebagai seorang kaligrafer, saat berusia 35 tahun, Asyiri memilih pensiun dari kompetisi kaligrafi dunia. Ia mengabdikan hidupnya ke tengah masyarakat dengan mendirikan pesantren modern bernama Pesantren Seni Kaligrafi Al-Quran atau PSKQ Kudus. PSKQ Kudus adalah pesantren yang tak hanya mengkaji ilmu agama, tapi juga berbasis seni kaligrafi pertama di Indonesia. Kajiannya berupa seni kaligrafi tradisional hingga kaligrafi kontemporer, melalui medium konvensional hingga digital. Ratusan santri datang dari seluruh pelosok Nusantara hingga Asia Tenggara. Tak hanya itu, dia juga memiliki ribuan santri virtual yang siap belajar kaligrafi melalui aplikasi obrolan daring di ponsel pintar. Yang menarik, pada setiap periode tertentu para santri ini diwajibkan membuat karya yang akan dipamerkan dan diperjualbelikan. Tapi santri juga wajib menurut saya dikembangkan atau diberikan bekal-bekal keahlian dan keterampilan. Keterampilan entrepreneur, keahlian bisnis, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena santri yang berdaya itu adalah santri yang tidak hanya memiliki wawasan keilmuan keagamaan, tapi juga dia memiliki pengetahuan, kemampuan, sekaligus juga penguasaan kepada teknologi, entrepreneur, dan kemampuan bagaimana dia bisa menguasai ekonomi. Hampir seluruh santri datang dengan tanpa memiliki kemampuan dan bakat seni kaligrafi. Namun mereka punya tekad dan semangat yang kuat untuk belajar bersama Ustadz Asyiri. Muhammad Mualimin adalah salah satunya. 8 tahun lamanya dia belajar kaligrafi di PSKQ. Kini dia menjadi salah satu santri berprestasi yang dimiliki PSKQ. Mualimin kerap kali menjuarai kompetisi kaligrafi tingkat lokal, nasional, hingga Asia Tenggara. Teranyar dia memenangkan kejuaraan kaligrafi tingkat Asia Tenggara. Namun hal ini tak lekas membuatnya berpuas diri. Yang paling utama itu di Turki biasanya itu. Yang kalau udah juara di Turki itu kayaknya udah wah gitu. Pengen juara di Turki. Tak hanya mengajarkan santri-santrinya menekuni seni kaligrafi, Ustadz Asyiri juga menggerakkan roda ekonomi penduduk di desa Undaan Lor, Kudus ini. Lebih dari 50 orang warga desa dipekerjakan sebagai tenaga konstruksi dan dekorasi kaligrafi yang ada di pesantren ini. Basic mereka itu kan proyek pertanian dan tenaga kasar. Dengan kita sentuh teknologi digital, termasuk kaligrafi yang tadinya manual, kita kolaborasi dengan digital, mereka kita berdayakan. Jadi skillnya menjadi lebih naik, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kalau misalnya mereka tadinya main cuman proyek, gaji harian, tetapi ketika masuk ke art atau ke seni kaligrafi, mereka jadinya borongan. Otomatis harganya lain kan, menjadi lebih tinggi.
Dengan kemampuan yang dimilikinya, Asiri berharap dirinya dapat memberi manfaat yang lebih bagi banyak orang lain. Masya Allah, luar biasa bagus sekali ya pemirsa ya. Dan ternyata ini sudah mendunia. Masih ada satu lagi. Jadi pengembangannya adalah batik kaligrafi. Kira-kira seperti apa sih indahnya? Kita lihat sama-sama. Ini dia. 5 bulan terakhir, pesantren seni kaligrafi Al-Quran tengah mengembangkan batik kaligrafi. Batik kaligrafi adalah seni kaligrafi yang dituangkan dalam medium kain. Sebagai pendiri pesantren ini, Ustadz Asiri mempunyai misi mensosialisasikan kaligrafi melalui kearifan lokal. Saya membuat visi misi mengkaligrafikan Indonesia dan mengindonesiakan kaligrafi itu kan lebih cenderung pada Al-Qur'annya. Jadi saya sebenarnya membumikan Al-Qur'an atau mengindonesiakan Al-Qur'an atau mengqurankan Indonesia. Kaligrafi yang saya maksud adalah kaligrafi Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya ada aksara-aksara selain huruf Arab yang bagian dari huruf kaligrafi Al-Qur'an, ya otomatis ke bawah sebagai tradisi budaya lokal yang tetap juga harus saya lestarikan. Kan gitu. Dengan piranti dan metode konvensional, batik kaligrafi diciptakan oleh Asiri dibantu dengan istri dan beberapa santrinya. Bahan itu meliputi kain katun, malam atau cairan lilin, dan beberapa pewarna kain. Jadi kaligrafi yang dibentuk seperti batik, tapi hurufnya menggunakan huruf Arab, bisa huruf Latin, bisa huruf Jawa, bisa huruf Cina, bisa huruf Jepang, dan macam-macam. Semua huruf bisa dimainkan. Jadi konsepnya adalah aksara atau tulisan. Menulis kaligrafi di atas kertas saja perlu keterampilan khusus. Apalagi mencanting kaligrafi di atas kain, tentu lebih sulit lagi. Karena itulah, Ustadz Asiri meyakini bila batik kaligrafi yang diusungnya akan memikat banyak orang. Menghias rumah dengan kaligrafi sepertinya sudah menjadi pilihan sebagian orang. Selain menambah nilai religius, hiasan kaligrafi dianggap bisa menambah pengetahuan tentang agama kepada anggota keluarga. Alasan inilah yang membuat hiasan kaligrafi menjadi pilihan sebagian orang. Seperti di Kudus, Jawa Tengah, pesanan kaligrafi dari limbah rumah tangga meningkat dan membawa keuntungan tersendiri bagi pengrajinnya. Bila dilihat sekilas, mungkin kaligrafi ini tidak jauh berbeda dengan kaligrafi biasa. Namun, bila diperhatikan dengan seksama, tulisan-tulisannya nampak berbeda dengan kaligrafi yang lain. Selain lebih menonjol, hiasannya pun juga dibuat dari limbah-limbah rumah tangga seperti styrofoam, plastik, serabut, kardus, hingga daun kering. Pembeli mengaku tertarik dengan kaligrafi dari limbah ini karena lebih unik dibandingkan dengan seni kaligrafi yang lainnya. Di sini kok pas lewat sini ada pajangan-pajangan kaligrafi ya, penasaran terus masuk di sini. Pengen tanya-tanya harganya, terus ini dibuat dari apa. Rencana kan mau beli itu, mau beli 1 atau 2. Di rumah saya kan nggak ada kayak gini. Sementara Asiri, sang pembuat kaligrafi, mengatakan untuk ide awal pembuatan seni kaligrafi ini bermula saat ia mengajar di salah satu pondok pesantren di daerahnya. Banyaknya sampah yang berada di sekitar pondok pesantren membuat dirinya terfikir membuat kaligrafi dari limbah yang ada. Tidak ada kesulitan, cuman memang kita dituntut untuk mengelaborasi dan memberikan banyak sekali variasi-variasi atau paling tidak inovasi-inovasi yang sebelumnya memang tidak ada. Satu hari bisa 2-3 karya untuk ukuran 80 x 60.
Untuk setiap harinya Asyiri dapat membuat hingga 3 buah kaligrafi berukuran sedang. Harga kaligrafi dari limbah rumah tangga ini pun berkisar Rp500.000 hingga Rp5 juta, tergantung dari ukuran dan kerumitan dalam membuat kaligrafinya. Bagaimana? Anda tertarik untuk membeli kaligrafi dari limbah untuk oleh-oleh mudik? Jika Anda melintas di jalur Pantura Kudus, Jawa Tengah, tak ada salahnya Anda mampir di Galeri Arjuna di jalur lingkar utara Kudus. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One. Kota Santri, begitulah julukan lain untuk kota kretek Kudus. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Kudus merupakan pusat dakwah Islam di Pulau Jawa. Tercatat, ada sebanyak 86 pondok pesantren di Kudus yang tersebar di berbagai kecamatan. Salah satunya berada di Kecamatan Undaan ini. Sederet petikan ayat-ayat suci Al-Quran terpampang indah, dilukis dengan goresan tangan untuk mengagungkan nama Allah. Warna-warna cantik menghiasi setiap lengkung huruf hijaiyah yang terangkai apik. Selamat datang di Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-Quran atau biasa dikenal dengan PSKQ. Salah satu pesantren yang mengedepankan syiar Islam dengan cara menarik, yakni mempelajari seni indah menulis Al-Quran. Adalah Muhammad Asyiri, pria berusia 39 tahun yang membangun pesantren seni rupa dan kaligrafi Al-Quran pertama di Asia Tenggara sejak tahun 2007. Berangkat dari kecintaannya pada seni kaligrafi, ia percaya inilah pembuka pintu rezekinya. Saya seperti masuk ke dalam samudra ilahiyah. Jadi di situ saya tuh nggak bisa membayangkan nikmatnya gitu. Tapi saya bisa merasakan bahwa kenikmatan saya dalam berkarya adalah ketika saya bisa mengetahui keindahan Allah dari karya-karya saya. Jadi saya melihat karya saya itu ada Allah di sana gitu. Puncaknya seperti itu, kan nggak bisa dibayangkan. Saya teringat apa yang dikatakan sahabat Ali karamallahu wajhah, alaikum bi husnil khat fa innahum mimma fatihir rizki. Hendaklah perbagus tulisan kaligrafimu karena dengan engkau memperbagus tulisan kaligrafimu itu akan terbuka pintu-pintu rezeki. Dan ini nyata. Di pesantren ini, Asyiri memberikan pendidikan yang fokus di bidang seni murni kaligrafi. Namun, tak hanya itu, PSKQ juga memberikan pengembangan ilmu seni terapan berdasarkan kaligrafi, seperti seni kaligrafi batik, seni kaligrafi masjid, hingga seni kaligrafi dekorasi. Disinilah kreativitas para santri dilatih dan diuji. Menggunakan berbagai macam media untuk menghasilkan sebuah karya dengan tujuan meninggikan nama Sang Maha Pencipta. Kaidah kaligrafi itu kan sebenarnya klasik baku. Kaligrafi itu kan menurut saya adalah font ya. Font tulisan itu kan bisa berubah-ubah dan berkembang terus. Jadi kita jangan takut. Font kaligrafi yang bermunculan di bidang kaligrafi itu justru menambah khasanah dan syiar Islam. Akhirnya kekayaan imajinasi dari kaligrafi itu semakin banyak. Tak berhenti hanya menimba ilmu, para santri juga diajak untuk berwirausaha. Berbekal kemampuan istimewa, mereka bisa berpenghasilan dengan membantu proyek-proyek pembangunan masjid, lengkap dengan berbagai detil ornamen yang tak biasa dikerjakan oleh orang pada umumnya. Pemesanan jasa para santri lewat PSKQ untuk membangun masjid telah menjangkau Nusantara, bahkan menembus mancanegara seperti Singapura, Kamboja, hingga Malaysia. Satu proyek masjid bisa bernilai miliaran rupiah, tergantung detil tingkat kerumitannya. Salah satu santri yang telah merasakan manfaat menimba ilmu di pesantren ini adalah Prima Prayitno. Prima bahkan telah diberi tanggung jawab untuk menjadi koordinator para santri, termasuk pembagian proyek-proyek yang masuk dalam Asyiri Art. Apalagi sekarang PSKQ mempunyai workshop, yang mana workshop itu kita bisa melibatkan masyarakat yang ada di sini. Santri pun bisa terjun, bantu tukang, sekaligus kita belajar ilmu proyek yang sudah diajarkan oleh Ustadz Asyiri sendiri. Baik dari dasar proyek tersendiri sampai
Contoh kecilnya dari nolnya belum ada bangunan masjid sampai bangun masjid berdiri, kita diajarkan sedetail mungkin. Ya, santri tak melulu pandai mengaji. Namun, dari tangan santri juga dapat hasilkan karya bernilai jual tinggi, sekaligus sebagai syiar. Adanya aturan larangan mudik dari pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 membuat para santri di Pondok Pesantren Kaligrafi Quran Desa Undaan Kudus, Jawa Tengah yang rumahnya jauh dan berasal dari luar Jawa tidak bisa pulang kampung pada Lebaran tahun ini. Untuk mengobati kerinduan mereka kepada keluarga, para santri diajak di atas tanggul desa sambil menulis kaligrafi ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang akan dipersembahkan untuk keluarga mereka di rumah. Dengan sabar, para santri menggoreskan kuas mereka di atas kanvas sebelum akhirnya ucapan tersebut selesai dikerjakan. Setelah selesai dikerjakan, karya kaligrafi para santri ini selanjutnya difoto dan dikirim kepada keluarga mereka masing-masing. Menurut salah seorang santri asal Maluku, karena adanya larangan mudik dari pemerintah pada Lebaran tahun ini, ia tidak bisa pulang. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mengobati kerinduan mereka terhadap keluarga di rumah. Kami membuat lukisan bertemakan Idul Mubarak, yang mana ucapan selamat Idul Fitri kami aturkan ke seluruh warga Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus untuk keluarga kami di Maluku. Karena ya berhubung ini ada larangan mudik dari pemerintah, himbauan untuk tidak mudik karena satu dan lain hal, COVID dan lain sebagainya. Jadi setidaknya lukisan ini dapat mewakili kami yang tidak mudik, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sementara itu, menurut pengasuh Pondok Pesantren Kaligrafi Al-Quran Kudus, pada Lebaran tahun ini setidaknya ada 50% santri yang tidak bisa mudik akibat adanya larangan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena kebanyakan santri yang ada di pondok ini berasal dari luar Jawa, seperti NTB, Maluku, dan Pangkal Pinang. Kali ini santri pasaran Kaligrafi Ramadan sekitar 50-an, yang paling jauh dari NTB, Maluku, Pangkal Pinang. Yang tidak mudik berapa persen? Yang tidak mudik sekitar 50%. Terus nanti berarti lebaran di pondok atau gimana? Insya Allah rencananya mereka nanti akan lebaran di pondok, dan kami juga menyiapkan tempat atau asrama. Ini demi kita tertib dan menjaga kesehatan bersama, karena COVID ini kan kita juga belum ada akhirnya, dan paling tidak kita juga harus taat dengan prokes atau protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan larangan mudik dipilih pemerintah untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19. Dan bagi para santri yang rumahnya jauh memutuskan untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga keluarga mereka dan menghindari penyebaran COVID-19. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Pemirsa, ratusan santri dan seniman di Kudus, Jawa Tengah menggunakan waktu ngabuburit dengan melukis kaligrafi. Santri memilih melukis kaligrafi dengan suasana yang mendukung seperti di bawah pohon rindang. Santri berkonsentrasi melukis kaligrafi yang syarat nilai seni. Santri berkonsentrasi melukis kaligrafi yang syarat nilai seni. Santri memilih tempat khusus untuk melukis kaligrafi di Kecamatan Bay, Kudus, Jawa Tengah. Ada yang melukis di bawah rindangnya pohon, ada juga yang memilih di samping aliran air sungai, demi memperoleh ide untuk kaligrafi. Tidak hanya diikuti santri asal Kudus, komunitas pelukis dari berbagai daerah juga ambil bagian. Ada yang berasal dari Sulawesi, Papua, Kalimantan, Riau, hingga Medan. Melukis kaligrafi diharapkan mengasah kreativitas santri dalam membuat kaligrafi sekaligus mengisi waktu luang menjelang berbuka puasa. Kaligrafi ini juga memiliki ciri khas Nusantara. Dan tujuannya adalah untuk membumikan kaligrafi Al-Quran di Indonesia dengan istilah mengkaligrafikan Indonesia dan mengindonesiakan kaligrafi. Kaligrafi di Indonesia ini bukan hanya
kaligrafi yang bernyawa Arab, tapi kaligrafi yang betul-betul bernyawa, berjiwa, dan berruh Nusantara. Seorang peserta asal Purwodadi mengaku senang. Ia bisa ikut dalam kegiatan ngabuburit bersama ratusan pelukis kaligrafi dari berbagai daerah. Ia menilai melukis kaligrafi menarik karena menambah pengalaman. Sangat senang sekali, Mas. Pengalaman pertama juga, menyalurkan hobi juga, ya luar biasa lah. Ratusan warga dari berbagai kalangan mengunjungi pameran karya seni kaligrafi tingkat nasional yang diselenggarakan di Kudus Jumat pagi. Uniknya puluhan karya kaligrafi yang dipamerkan ini terbuat dari limbah, harganya pun hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Pondok Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-Quran PSKK Kudus memamerkan puluhan karya seni kaligrafi di Geraha Muria Colo. Ratusan pengunjung dari berbagai kalangan mulai pelajar, umum hingga instansi silih berganti berdatangan ingin menyaksikan pameran hasil karya seni kaligrafi tingkat nasional. Beragam motif dan jenis karya kaligrafi dipamerkan mulai dari karya para santri, para seniman kaligrafi, hingga karya sejumlah tokoh. Uniknya, ada lukisan kaligrafi yang terbuat dari limbah rumah tangga, seperti serpihan kardus bekas, kertas koran yang dihaluskan, hingga serabut kelapa. Selain itu, ada pula seni kaligrafi karya tokoh ulama, yakni Kiai Ahmad Mustafa Bisri Gusmus, pengasuh Pondok Pesantren Rodblatul Tholibin, Kabupaten Rembang. Di antara puluhan karya seni kaligrafi yang dipamerkan, tampak karya lukisan kaligrafi Gusmus yang dibanderol dengan harga 1 miliar dengan judul Tulisan. Pihak penyelenggara memamerkan seni kaligrafi karya Gusmus karena hasil karyanya juga ada yang dijual dengan harga tinggi, yakni berjudul Tulisan yang bermakna filosofis karena terdapat aneka tulisan huruf mulai dari huruf hieroglif, Cina, Jepang, Arab, Jawa, hingga Latin. Pameran ini diharapkan bisa mengangkat seni kaligrafi dari Kudus agar lebih dikenal luas, termasuk tingkat dunia. Beberapa karya yang ditampilkan di sini tuh jumlahnya kira-kira sekitar ada 80-an karya, termasuk pemenang sayembara kaligrafi musab tingkat nasional. Beberapa karya yang sangat unik itu karya yang saya tampilkan terbuat dari limbah. Limbah itu banyak sekali, ada limbah plastik, limbah daun, limbah tali yang kadang kita sering jumpai di halaman kita, di belakang rumah kita atau di sekitar lingkungan kita. Itu kita bisa memanfaatkan. Artinya sampah yang mestinya dibuang sia-sia, akhirnya kita bisa manfaatkan, akhirnya kita bisa olah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang produktif. Beragam seni kaligrafi yang dipamerkan menarik minat masyarakat untuk mengunjungi pameran ini, baik dari kalangan pelajar, santri, hingga berbagai instansi, baik dari sekitar Kudus maupun luar kota. Cukup memberi inspirasi penghibur juga, ya tentunya penuh dengan makna yang bisa kita ambil dari pameran. Karya-karya sendiri gimana, Mas, menurut Anda? Karyanya bagus-bagus. Selain pameran yang digelar hingga 20 Januari besok untuk meningkatkan minat generasi muda berkarya seni kaligrafi, pihak penyelenggara juga menggelar lomba kaligrafi bagi para santri dan umum se-Indonesia dengan hadiah umroh dan sejumlah uang pembinaan. Supriyadi, Semarang TV. Halo sahabat BK, masih bersama kami tentunya di Beta News. Jadi hari ini saya sedang berada di Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, tepatnya ada di depan pesantren seni dan kaligrafi. Nah, jadi di pesantren ini kalau Ramadan ini ada kelas khusus. Nah, kira-kira seperti apa sih kelas khusus di pesantren ini? Nah, untuk itu terus ikutin saya. Kenapa tertarik
untuk belajar ke sini? Padahal kan jauh-jauh dari NTB ke Jawa gitu. Saya tertarik ke PSKK karena saya lihat ya, pelatihnya, pendirinya luar biasa, prestasinya udah tinggi ya. Jadi saya yakin di sini belajarnya luar biasa dan alhamdulillah di sini luar biasa. Berarti emang basicnya suka itu ya, kaligrafi gitu ya? Iya. Oke. Suka kaligrafi dan kesininya untuk memperdalam. Kegiatan di PSKK ini selama Ramadan tuh ada apa aja sih? Oh iya, biasanya acara pasaran atau pesantren kaligrafi Ramadan di PSKK ini berbagai macam kelas. Ada kelas MTQ, kelas lomba internasional, bahkan sampai kelas penerapan seni terapan kaligrafi. Contohnya misalnya GRC ataupun sampai dengan kaligrafi Xeroform atau Prada dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beta TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kali saya akan membawakan materi tentang sejarah asal-usul tentang perkembangan dan cikal bakal kaligrafi Arab yang ada di dunia. Seorang pakar kaligrafi dan sejarawan yang bernama Ibrahim Asyibani mengatakan bahwa tulisan adalah bahasa tangan, idiom pikiran, ambasador akal, otoritas tertinggi dalam sebuah pemikiran, senjata pengetahuan dan sahabat terbaik bagi keimanan seseorang manusia. Pada abad ke-16, kaligrafi menemukan formulanya menjadi bentuk risalah Al-Quran atau puisi yang dituangkan secara masif. Sejak itu kaligrafi menjadi sangat berperan penting bagi perkembangan seni Islam itu sendiri. Oke, selanjutnya teknik kaligrafi itu sebenarnya tidak asal-asalan kemudian diciptakan sedemikian rupa, tapi melalui proses yang sedemikian matang dan proses yang sangat panjang. Karena ada tekniknya, ada ukurannya, ada geometrinya, ada kaidah-kaidah yang mengatur ukuran-ukuran titiknya, mulai dari Khotnaski, Sulus, Rik'ah, Diwani, Farisi, Ta'liq, Kufi dan seterusnya. Itu adalah bagian terpenting dari kaligrafi baku yang sejarahnya terus berkembang hingga saat ini.